ada di sini. Ya, sementara di sini itu tersebar merata. Oke, ada juga yang tadi ya saya sebutkan specialized, carta dan grafik, ada histogram, ada Gantt chart, ada pen chart, ada geographic chart. Ya ini untuk histogram ya. Di sini datanya satu tipe sehingga kita langsung bisa menentukan ya sejarahnya, perubahan-perubahan yang terjadi ya. Begitu juga Gantt chart, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana aktivitas-aktivitas itu saling berhubungan ya, saling terkait yang dilakukan secara perencanaan ya. Dan ini berkelanjutan ya, ada fase-fase yang harus dilalui atau dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke fase berikutnya. Berikut juga ada pair chart ya. Di sini kita bisa lihat dependensi keterikatan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain ya. Di mana aktivitas 3 ini tidak akan bisa dilakukan kalau kamu tidak melakukan 2 ya. Nah, nggak mungkin kita meneruskan hanya ke 4 dan seterusnya baru balik ke 3. Dari sini juga kita bisa melihat alternatif ya. Alih-alih kita misalnya dalam kasus ini alih-alih kita memaksakan misalnya ke 4 sementara 3 bisa ya lebih bagus dari 3 saja atau sebaliknya ya. Jadi jalur alternatif terlihat dan juga pilihan juga bisa terlihat serta keterikatan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Kemudian geographic chart ya menggambarkan persebaran per geografik atau per negara ya. Dalam hal ini GDP per kapitanya. Jadi dengan warna-warna atau legend yang berbeda kita bisa mendistinguish atau membedakan penghasilan satu negara dengan negara yang lain atau berada pada kategori berapa satu negara dengan negara yang lain. Oke, ini tipe basis chart ya, ada bullet, ada heat graph, ada highlight graph, ada tree map ya. Nah, contoh misalnya bullet graph ya, ini perbandingan ya, ada satu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat perbandingan antara antara satu objek dengan objek lainnya atau satu karakter dengan karakter yang lain. Begitu juga heat map ya, di sini bisa kita lihat dalam bentuk timeline ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi, fulfillment atau pemenuhan dari satu pelaksanaan ke pelaksanaan yang lain yang diukur sama, tetapi performansinya mungkin berbeda ya. Mungkin di suatu bulan itu tiba-tiba melonjak, di suatu bulan tiba-tiba malah menurun. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan ya apa yang harus kita lakukan pada masing-masing bulan. Terus juga ada highlight graph ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Di sini kita highlight ya. Kita highlight mana yang nilai masuk paling baik ya, nilai masuk yang baik, yang sedang dan yang buruk. Berikutnya adalah tree map ya. Bersama cuma di sini ya saling menjaga ya antara satu pirate atau satu apa namanya data ya, satu majors kalau dalam kasus ini ya, ataupun satu mobil ya, atau satu perusahaan atau apapun lah namanya ya. Biasanya itu nanti akan ada organisasi yang menaunginya. Nah, organisasi ini bergerak di bidang mana ya? Apakah dia misalnya menjual produk-produk kecantikan misalnya, nah jenis produknya apa? Atau misalnya dia menyediakan jasa kesehatannya apa? Atau misalnya dia dalam kategorisasi apa ya? Misalnya kategorisasi tentara, nah tentara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ya atau misalnya tadi ya bajak laut ya, pirate. Apa kategorisasinya kan dan lain sebagainya. Nah di sini college majors ada 3 ya atau ada 2 di sini pembaginya, bachelor science dengan bachelor arts ya. Kemudian bachelor arts itu nanti ada English, history, musik, filosofi ya, 3 maps. Nah walaupun di sini cuma 2 tapi tidak mengapa ya lebih dari 2 karena fungsi dari pohon itu sesungguhnya tidak membatasi berapa banyak kategorisasi.
Nah, sekarang pertanyaannya, carta atau graf apa yang kita butuhkan ya, atau bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalisasikan. Tentunya tidak ada carta yang lebih baik atau graf yang lebih baik daripada yang lain. Karena sesungguhnya jika kita mau ya, kita bisa memanfaatkannya. Tapi memang dalam banyak atau dalam kasus-kasus tertentu ya, ada chart atau ada graf yang lebih baik daripada yang lain ya. Kenapa? Karena informasinya itu bisa tersampaikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya sebutkan bahwa ketika kita mau ngomongi sesuatu yang sifatnya dinamis, maka mau tidak mau kita harus menggunakan chart yang bisa merepresentasikan atau memvisualisasikannya. Atau ketika misalnya kita mau merepresentasikan data yang nominal ya, karena jenisnya ya mau nggak mau harus kita pilih graf yang juga bisa merepresentasikannya. Nah, kalau dilihat dari jenis data, maka data itu bisa dibagi menjadi data nominal ya, data-data yang merepresentasikan sesuatu. Nah, kalau nominal ini tidak ada nilai tertentu pada angkanya ya. Karena dia hanya representasi, sehingga kita tidak bisa katakan 7 itu lebih besar daripada 6. Ya. Contoh misalnya seperti nomor punggung, contoh misalnya seperti gender, dan lain sebagainya. Itu contoh dari nominal. Ada juga ordinal ya. Nah, kalau ordinal, ini tipe datanya, dia ada nilainya. Gitu. Jadi kita bisa katakan 1 itu lebih kecil daripada 5. Ya. 5 lebih besar daripada 1. Kemudian ada juga interval. Nah, interval sama ordinal ini sama ya. Cuma bedanya dalam ordinal itu angka 0 itu maknanya tidak ada. Ya, tidak ada nilainya gitu. Sementara kalau interval 0 itu ada nilainya ya. Nah, contoh paling gampangnya membedakan ketika saya katakan berat saya 0, berarti saya nggak ada gitu. Itu adalah ordinal. Tetapi ketika saya katakan temperatur ini adalah 0, berarti 0 itu ada nilainya. Maknanya apa? Maknanya dingin, dingin banget gitu, atau di bawah batas normal air membeku ya, atau segala sesuatu membeku. Begitu juga misalnya kalau kita set apa lagi ya, tanggal 0 misalnya ya. Nah, berarti nggak ada nilainya ya, karena tanggal itu tentu nggak ada 0. Nah, maka ketika 0 itu tidak bermakna atau tidak mungkin ada pada proses kalkulasinya, maka dia disebut sebagai ordinal. Sementara kalau dia punya makna, makna tertentu, maka dia merupakan interval, ya, interval. Yang terakhir adalah jenis data rasio, ya. Nah, kalau rasio ini sebenarnya sama dengan nominal. Dia merepresentasikan, tapi dia punya nilai. Beda dengan nominal. Nominal merepresentasikan, tapi tidak punya nilai. Ya, begitu juga ordinal. Dia ada perbedaan ya, distance antara satu angka dengan angka lain, tapi angka 0 tidak punya nilai. Jadi secara parsial dia masih memiliki sifat dari nominal. Sementara untuk interval dan rasio semuanya punya nilai, cuma bedanya kalau interval dia tidak merepresentasikan, dia adalah perlambang yang sebenarnya, sementara rasio itu merepresentasikan. Jadi misalnya saya katakan 1:2 dari 100, ya berarti 2 itu adalah 50 ya. Ya 1:2 ya, berarti ketika kita bandingkan misalnya dari 100 penduduk ya, berarti 1:2 adalah ya 50:25 ya kan, satu atau 100 satu ya, terus 50 itu untuk yang 2 gitu. Jadi perbandingan itu merepresentasikan sesuatu, apakah dia sampel, populasi, ataupun hal yang lain. Kemudian kita juga harus memastikan ya skill untuk merepresentasikan dari orangnya. Kemudian beberapa chart ya, atau yang berbeda lah pastinya, itu bisa digunakan untuk tugas yang sama, dan rule of thumb itu harus dipilih ya dalam penggunaan sesuatu yang sederhana dari alternatif untuk membuatnya menjadi lebih mudah, lebih memahamkan orang.
sesuai dengan audiens kita. Ini taksonomi dari chart and graph ya, dan graph seperti di sini bisa kita lihat ada komparasi ya. Nah, ketika dia among time ya, maka ini beberapa chart yang bisa kita pilih ya. Jadi memang time itu berpengaruh terkait dengan pemilihan. Nah, ketika kita mau komposisi, maka ini yang bisa kita pilih ya, beberapa chart-chartnya. Nah, ini salah satu taksonomi ya dari chart dan graph yang mau tidak mau harus kita pahami ketika kita ngomongin tentang memvisualisasikan data. Analisa secara visual itu adalah kombinasi ya dari ya mekanisme visualisasi dan juga analisa prediktif ya, analisa untuk memprediksi masa depan. Visual analitik itu bertujuan ya untuk menjawab kenapa ini terjadi, apa yang kecenderungannya atau yang mungkin terjadi, dan bagaimana kita mengasosiasikannya dengan analisa bisnis ya, baik dari sisi forecasting ya, segmentasi ataupun analisa korelasi. Visual atau tidak visual, otomasi atau manual, online atau paper based, business reporting, ini ya is not much different than telling a story ya. Makanya analisa visual itu mau tidak mau harus didukung ya, dan ini bisa membantu perusahaan dalam menentukan apakah tadi ya manual atau tidak manual, online atau paper based dan sebagainya. Jadi ini lebih kalau kita ceritakan maka panjang gitu, lama, memakan waktu yang lama, dan belum tentu juga dia bisa fokus atau paham ya dengan apa yang mau disampaikan. Ini beberapa contoh screenshot ya, bagaimana visualisasi bisa dilakukan ya, proses forecast, product sales, dan sebagainya. Oke, nah sekarang setelah kita paham tentang visualisasi, kita masuk kepada dashboard. Nah, dashboard itu apa? Dashboard itu adalah display secara visual ya, dari informasi yang sangat penting yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu atau lebih ya tujuan yang terkonsolidasi dan juga teratur ya dalam screen yang satu, sehingga informasi itu tuh dapat dimonitor ya, dilacak dengan sekali lihat saja. Jadi tujuan dari dashboard adalah mengumpulkan informasi yang banyak dengan mekanisme atau teknik visualisasi, sehingga the richness atau kekayaan dari informasi tersebut bisa disampaikan dengan baik. Nah, di sini contohnya ya. Jadi bisa kita lihat ada pie chart ya, di sini ada bar chart, di sini ada line chart ya. Kemudian di sini juga ada terkait dengan status ya, dan lain sebagainya, ada informasi-informasi yang lain. Jadi kumpulan-kumpulan dari informasi ya, di mana dia menggunakan lebih dari satu lebih dari satu chart ya, dan juga ada atribut-atribut yang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai dashboard. Nah, perencanaan